Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Epta di channel KKF. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini channel KKF membuat sebuah program baru. Apakah program barunya itu? Program baru dari TV channel KKF adalah TV TTP teman-teman. Jadi di sini saya membuat TV TTP. TTP itu maksud di sini adalah TV TTP adalah TV tambah-tambah pengetahuan, karena saya melihat kemarin teman-teman video yang saya upload sebelumnya adalah videonya sangat random, itu entah itu pembelajaran, entah itu menyanyi, entahnya itu apakah, jadi tidak jelas. Di sini saya mencoba membuat sebuah kejelasan daripada materi yang akan saya upload atau video yang akan saya upload, teman-teman. Oke. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, tambah-tambah pengetahuan ini materi yang akan umum yang saya berikan kepada teman-teman semua. Tidak seperti yang kemarin saya sempat mengupload itu video pembelajaran daring untuk siswa kelas 7. Ternyata siswa saya juga tidak menonton teman-teman karena tidak ada jaringan. Nah, supaya video yang saya upload tetap berisi konten pembelajaran dan bisa ditonton oleh semua orang, dan saya buatlah TV TTP ini sehingga teman-teman secara umum bisa melihat dan bisa menambah pengetahuannya. Jadi teman-teman bisa komen apa saja materi atau bahan yang ingin kita pelajari bersama dan bisa saya bahas di tempat ini. Nah, supaya lebih terarah juga dan punya tujuan video yang saya buat itu teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman, tidak usah berlama-lama lagi. Yang sebelum nonton ini, bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, jadi subscribe dulu sebelum nonton. Kita langsung saja ke videonya, gas langsung teman-teman. Baiklah teman-teman, di video tambah-tambah pengetahuan kali ini kita akan membahas tentang peristiwa El Nino dan La Nina. Oke, mungkin sudah ada yang melihat fenomena ini ditayangkan di televisi Indonesia tentang La Nina. Nah, ternyata La Nina itu ada temannya El Nino teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Apa itu sebenarnya El Nino dan La Nina? Yang pertama, El Nino dan La Nina merupakan gejala yang menunjukkan adanya perubahan pada iklim bumi. Lagi-lagi teman-teman, seperti video yang pernah saya upload sebelumnya berbicara mengenai iklim. Apa sih iklim itu? Sudah kita jelaskan di video sebelumnya, ditonton saja teman-teman. Iklim itu merupakan akumulasi cuaca dalam periode tertentu dan melingkup wilayah yang sangat-sangat luas. Apa saja yang mempengaruhi iklim sehingga muncul El Nino dan La Nina? Di sini saya menuliskan atau membuat sebuah referensi, ada faktor-faktor mempengaruhi iklim, yaitu ada 9. Yang pertama suhu, yang kedua kelembaban udara, kemudian ketiga tekanan udara, angin, presipitasi, kondensasi, arus laut, topografi, aktivitas manusia. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu. Yang pertama suhu. Suhu itu terakumulasi dari penyinaran matahari sehingga mempengaruhi evaporasi atau penguapan sehingga mempengaruhi iklim. Kemudian kelembaban udara juga adalah sebuah peristiwa di mana uap air terakumulasi dalam sebuah udara sehingga menjadikan udara itu lembab dan memicu terjadinya hujan. Kemudian tekanan udara. Tekanan udara itu adalah suatu massa tekanan udara yang tinggi atau rendah sehingga mengakibatkan udara itu bergerak dari satu tempat ke tempat lain membawa uap air dan menimbulkan hujan. Kemudian angin hampir sama persis dengan tekanan udara, namun angin ini juga sangat lebih berpengaruh karena angin bisa membawa material awan atau uap air dari suatu tempat ke tempat lain sehingga ini mempengaruhi iklim. Kemudian presipitasi atau disebut dengan hujan. Nah, hujan sangat-sangat mempengaruhi iklim teman-teman, karena hujan ini akan berpengaruh pada cuaca dan kelembaban udara di daerah tersebut. Kemudian yang keenam, yang keenam adalah kondensasi. Kondensasi ini adalah pembentukan atau pembekuan awan, tapi tidak seperti pembekuan yang terjadi di kulkas teman-teman ya. Kondensasi di sini dimaksudkan adalah ketika air itu menguap terjadi evaporasi,
kemudian dia menguap dan bukan menguap ngantuk teman-teman ya, bukan. Dia apa ya, evaporasi, menguap ke tetap menguap teman-teman ya. Maksud saya air di bumi itu kan terjadi siklus hidrologi, kemudian naik dan terbentuk awan. Nah, terbentuknya awan atau pembekuan di atmosfer bumi itu disebut sebagai kondensasi, dan ini juga mempengaruhi iklim teman-teman. Kemudian juga mempengaruhi iklim ini adalah arus laut, kemudian topografi. Topografi itu adalah ketinggian suatu tempat. Jadi teman-teman yang tinggal di wilayah pantai berbeda suhunya dengan teman-teman yang berada di wilayah pegunungan. Seperti di Papua ada saljunya. Jadi semakin tinggi topografi atau ke tempat sebuah tempat itu apa sih sebuah tempat maksudnya? Lokasi. Jadi semakin tinggi lokasi teman-teman berada itu suhu udaranya semakin dingin. Jadi topografi ini mempengaruhi iklim juga teman-teman. Kemudian aktivitas manusia, jelas aktivitas manusia ini juga sangat mempengaruhi yang namanya iklim teman-teman, karena notabene aktivitas manusia itu sering-sering merubah iklim. Nah, akibat adanya aktivitas manusia sehingga muncul global warming. Nah, itulah yang menyebabkan cuaca kita sekarang tidak menentu dan melahirkan yang namanya anomali cuaca. Nah, anomali cuaca itu adalah keanehan yang terjadi pada cuaca atau iklim. Nah, El Nino dan La Nina ini merupakan akumulasi dari yang namanya anomali cuaca teman-teman. Jadi anomali cuaca itu El Nino dan La Nina ini merupakan anomali atau keanehan cuaca yang terjadi di permukaan bumi. Baiklah teman-teman, kita langsung saja kepada pembahasannya tadi, yaitu El Nino. Apa sih El Nino? El Nino itu merupakan ini teman-teman ya, peristiwa di mana suhu air laut yang ada di Samudra Pasifik di atas rata-rata suhu normal. Apa maksudnya nih teman-teman? Kita lihat peta yang sudah saya sediakan di sini teman-teman. Nah, Samudra Pasifik itu di mana? Nah, Samudra Pasifik itu adalah di bagian timur. Ada di bagian timur Indonesia teman-teman. Laut yang sangat luas itu disebut Samudra Pasifik. Nah, di Samudra Pasifik, saya jelaskan bahasa manusia teman-teman. Oke, supaya teman-teman lebih jelas untuk dan lebih enak memahaminya, ini saya pakai bahasa awam ya. Bahasa awamnya seperti ini teman-teman. Di Samudra Pasifik itu suhu air lautnya menjadi naik sehingga memicu pembentukan awan, sehingga penguapan di situ terjadi secara besar-besaran sehingga awan yang terakumulasi di sana baik. Dan di daerah Samudra Pasifik itu terjadi musim hujan. Dan sebaliknya teman-teman, di wilayah Indonesia itu ada lingkaran kuning yang saya buat. Di wilayah Indonesia, di peristiwa El Nino itu terjadi yang namanya peristiwa kemarau. Kenapa kemarau? Bukan berarti kemarau panjang, tidak teman-teman, tapi pada saat peristiwa El Nino terjadi, sebaliknya di Indonesia itu memiliki dampak terjadinya intensitas hujannya menurun teman-teman, karena tidak terlalu banyak terjadi pembentukan awan. Nah, jadi inilah peristiwa El Nino, yaitu atau kebalikan dari peristiwa La Nina yang sedang terjadi di Indonesia pada saat ini. Nah, berdasarkan catatan sejarah yang saya kutip dalam galamedianews.com teman-teman, seperti pembawa acara teman-teman ya. Oke, berdasarkan acuan sejarah seperti yang dikutip di Galamedia di laman pusat krisis kemenkes.go.id, El Nino merupakan sebuah peristiwa yang terjadi dan diamati oleh penduduk dan nelayan di Peru, Ekuador yang bermukim di sekitar pantai Samudra Pasifik bagian timur yang biasanya terjadi pada Desember teman-teman. Jadi itulah peristiwa El Nino, di mana itu Peru dan Ekuador itu ada di negara bagian Amerika atau Brazil teman-teman, seperti itu ya. Di situ nanti kita akan lihat di mana lokasinya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Seperti itulah El Nino dan dampaknya bagi Indonesia. Kemudian teman-teman, saya akan menjelaskan La Nina di sini. La Nina adalah peristiwa turunnya suhu air laut di Samudra Pasifik di bawah suhu rata-rata. Nah, ini adalah La Nina adalah peristiwa kebalikan daripada El Nino. Nah, kita lihat lagi di peta maksudnya teman-teman. Oke, kita lihat di peta ini ada saya buat lingkaran biru.
Nah, biasanya peristiwa La Nina ini menimbulkan Indonesia pada saat sekarang ini menjadi musim hujan, teman-teman, yang biasanya harusnya kemarau tapi terjadi musim hujan karena kebalikan dari peristiwa El Nino tadi. Kalau El Nino di Samudra Pasifiknya menjadi meningkat, nah sekarang di Indonesia yang jadi menurun suhu air lautnya, sehingga memicu terbentuknya awan yang cukup banyak di wilayah Indonesia, sehingga rentan terjadi hujan, teman-teman. Jadi di beberapa wilayah Indonesia itu akan mengalami hujan dan bahkan intensitasnya terlalu besar dan membuat debit air dan air itu meluap dari sungai, sehingga akan terjadi banjir. Itulah, teman-teman. Jadi di sini saya akan jelaskan. Kita akan lihat peta sama-sama, teman-teman ya. Peta sama-sama peta maksudnya. Oke, ini saya jelaskan di sini, teman-teman ya. Kita lihat di sini ya. Oke. Di sini ada wilayah Brazil. Nah, di sini Peru dan Ekuator di sini. Ketika di sini musim hujan, ketika di Peru dan Ekuator itu musim hujan, itu di Brazil, teman-teman ya. Di Indonesia itu mengalami musim kemarau atau musim panas. Kemarau ya, bukan panas ya, teman-teman. Sorry. Dan sebaliknya di Indonesia terjadi musim panas. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat di peta seperti itulah gambarannya. Kita kembali pada slide dan pembahasan, teman-teman ya. Kita kembali di sini, dan peristiwa El Nino dan La Nina itu dipengaruhi oleh ini, teman-teman, yang tadi sudah dijelaskan: suhu, kelembapan udara, dan tekanan udara, angin, presitasi kondensasi, teman-teman baca sendiri, dan aktivitas manusia. Nah, itulah penjelasan saya kali ini mengenai peristiwa El Nino dan La Nina. Jadi teman-teman tidak usah bingung dan tidak usah khawatir dan tidak usah bingung lagi, teman-teman, apa itu El Nino dan La Nina. Simpelnya, teman-teman, seperti ini: El Nino versus La Nina. Untuk mudah dipahami, El itu akan menimbulkan musim kemarau bagi Indonesia, La Nina akan menimbulkan musim penghujan di Indonesia, seperti yang kita alami saat ini. Begitulah, teman-teman, peristiwa El Nino dan La Nina. Saya akan kembali lagi menjelaskan video mengenai hal-hal lain lagi. Jadi teman-teman, jika ada yang tidak dimengerti, ada yang tidak dipahami, tolong komen di video selanjutnya sehingga saya boleh membahasnya bersama kita semua. Dan di akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Tetap jaga jarak, hindari kerumunan, dan menggunakan masker dan menggunakan cuci tangan, maksudnya menggunakan sabun, teman-teman. Tetap kita harus mematuhi protokol yang dianjurkan oleh pemerintah di masa COVID-19 ini. Oke, salam hangat dari channel KKF, gas langsung, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. I like it, I love it, I want some more of it.